Sinar matahari masih menerkam bumi ketika seekor rangkong badak melintas di atas langit Sungai Barito. Burung pemakan buah yang dijuluki petani hutan itu melayang gagah dengan balung di kepalanya yang kuat, tajam, dan melengkung. Kakinya yang panjang tertekuk kekar sebanding dengan kedua sayapnya yang terus saja mengepak. Mataku terpaku padanya di tengah rehat pada rutinitas yang kujalani hari itu. Perkenalkan, namaku Rahmadi. Aku berasal dari sebuah desa yang berada di pinggiran Sungai Barito. Desaku bernama Desa Benau Hulu, Kecamatan Lahe Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Aku merupakan putra asli Kalimantan. Ya, di dalam tubuhku mengalir darah keturunan suku Dayak Bakumpai. Perlu diketahui, jika suku Dayak itu mempunyai berbagai macam suku. Ada suku Dayak Manyan, suku Dayak Kadori, suku Dayak Siang, dan masih banyak lagi. Dan di sini, aku akan berbagi kisah tentang pengalamanku yang cukup mengerikan selama bekerja sebagai operator bulldozer di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara yang tidak jauh dari tempat tinggalku. Di tahun 2020, saat itu aku baru saja diterima bekerja di perusahaan yang berada di Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahe Barat. Kebetulan jarak dari perusahaan tempatku bekerja dengan tempat tinggalku tidaklah terlalu jauh. Hanya berjarak sekitar setengah jam dari rumah menuju KM02 Perisai 4, tempat bus yang biasanya mangkal menunggu para karyawan yang dari kampung untuk berangkat bekerja. Kebetulan, perusahaan tempatku bekerja ini memberikan fasilitas kepada karyawannya berupa mes penginapan. Jadi, bagi semua karyawan bisa menggunakannya, terutama yang berasal dari luar daerah seperti Jawa, Sumatera, dan daerah-daerah lainnya. Namun untukku dan karyawan lainnya yang merupakan putra daerah, biasanya kami lebih memilih untuk pulang pergi. Maka untuk itu, disediakanlah bus sebagai fasilitas antar jemput karyawan yang tidak menginap di mes. Saat itu, selepas bekerja, aku dan temanku yang bernama Tono bergegas ke mes. Aku memang ingin menumpang ke kamar mandi yang berada di mes tersebut karena perutku mengalami kemulesan yang teramat sangat. Sedangkan Tono, ia ingin segera mandi karena merasa badannya gatal-gatal, sehingga kami mendahului teman-teman yang lain untuk menuju ke mes. Setibanya di sana, waktu kala itu sudah memasuki azan maghrib. Di dalamnya hanya ada kami bertiga yang terdapat di mes tersebut. Temanku Tono yang sudah bekerja di sini kurang lebih 2 tahun dan satu lagi Pak Ekot, yaitu penjaga mes. Saat itu saat aku ingin membuang hajat, di sini aku sebenarnya mempunyai jatah kamar yang ditempati oleh 4 orang. Ya, walaupun jarang aku gunakan karena aku selalu pulang ke rumah. Pak Ekot, di kamar mandi pojok ada orang tidak? Tanyaku. Loh, ngapain di sana? Di sini saja kosong, sarannya. Bukan begitu. Saya sepertinya akan lama di kamar mandi. Kasihan nanti kalau yang lain ada yang nunggu. Terus kan Tono juga mau mandi. Katanya badannya sudah lengket, gatal-gatal, jawabku. Ya, aku adalah tipikal orang yang sangat tidak mau diganggu jika berada di kamar mandi. Dan aku khawatir saat itu bila teman-teman satu kamarku yang lain sudah datang di mes dan ingin menggunakan kamar mandi dan harus menungguku. Oh begitu, kebetulan kosong karena di sana juga jarang ada yang pakai, jawabnya. Kamar mandi di pojok mes memang jarang ada yang menggunakan karena ruangan tersebut hanya digunakan sebagai ruang rapat dan briefing serta disediakan satu kamar mandi di sana. Baik Pak Ekot, makasih, ucapku. Jangan lupa nyalakan dulu lampunya, soalnya tadi belum dinyalakan, ucapnya lagi. Aku pun lalu bergegas menuju ke ruangan tersebut dan langsung menyalakan lampu di ruangan rapat itu. Dan karena memang sudah tidak tahan, aku pun langsung masuk ke dalam kamar mandi. Walaupun di dalam kondisinya sangatlah bersih, namun saat itu lampu yang terdapat di kamar mandi tersebut berwarna kuning orange, sehingga cahaya yang dikeluarkan nampak seperti remang-remang.
Aku pun mencoba mengabaikannya. Akan tetapi, belum 5 menit aku jongkok, tiba-tiba lampu mati. Aku pun sontak berteriak kepada Pak Tono dan Pak Ekot di luar sana. Pak, Pak Ekot, mati lampu ya? Panggilku sedikit berteriak. Tak ada jawaban kala itu. Apakah suaraku tidak terdengar oleh mereka? Sempat aku berpikir demikian. Atau mereka berencana ingin mengerjaiku karena statusku sebagai pegawai baru. Aku dikerjai lalu ditinggal kabur, pikirku. Samar-samar kala itu aku masih mendengar suara obrolan mereka di luar diiringi dengan suara MP3 player yang mereka nyalakan. Sempat aku tak menggubris dengan keadaan ini dan tetap melanjutkan hajatku. Namun saat itu aku semakin lama merasa semakin sesak karena selain gelap, kamar mandi itu juga berukuran cukup kecil. Tiba-tiba di sini aku merasakan leherku seperti ada yang meniup-niup pelan. Terasa sekali angin menimpa leherku. Aku tak berani menengok belakang dan hal itu pun langsung membuatku merinding. Tanpa membuang waktu, aku pun langsung membilas sekenanya karena aku memang sudah tidak merasa nyaman berada di dalam kamar mandi dalam keadaan gelap gulita. Tanpa sempat menggunakan celana, aku pun langsung membuka pintu kamar mandi. Di situ juga ruangan rapat ternyata nampak gelap gulita. Hal itu menambah ketakutanku semakin menjadi-jadi. Di luar, Pak Ekot dan Tono yang sedang mengobrol langsung menengok ke arahku yang berlari ketakutan menghampiri mereka. Nampak dari raut wajah mereka terlihat bingung. Kenapa? Ada apa? Tanya Tono. Kenapa lampunya dimatikan? Terangku agak kesal sambil mengenakan celanaku. Matiin lampu? Siapa? Aku dari tadi sama Pak Ekot di sini, dijawab Tono. Loh, itu lampu di kamar mandi siapa yang matiin? Tanyaku sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Anehnya, saat aku menunjuk ruangan pojok itu, lampu kala itu nampak menyala kembali. Loh, kok sekarang nyala? Ucapku sambil kebingungan. Pak Ekot dan Tono pun hanya tersenyum tipis. Lain kali kalau masuk ke kamar mandi yang di pojok sana, permisi dulu, saran Pak Ekot. Maksudnya apa, Pak? Tanyaku kebingungan. Iya kan kamar mandi itu jarang dipakai. Biasanya karyawan yang lain memakai kamar mandi di kamarnya masing-masing. Sedangkan kamar mandi itu sering kosong dan jarang dipakai. Ya mungkin saja ada makhluk lain yang menjadikan kamar mandi itu sebagai rumahnya. Terang Pak Ekot lagi. Pak, tadi saya sempat merasakan leher saya itu ada yang niup-niup, Pak. Jadi merinding. Makanya saya langsung lari keluar, terangku. Kamu masih mending. Dulu itu ada karyawan pergi ke kamar mandi itu tengah malam. Akhirnya dia terkunci di dalam. Dari malam sampai pagi dia di dalam dengan keadaan lampu mati. Dan saat ditemukan dia sudah dalam keadaan pingsan. Untung saja nyawanya masih bisa terselamatkan, terang Pak Ekot lagi. Ya ampun, memang sih kalau di kamar mandi itu lampunya mati langsung terasa sesak karena exhaustnya juga ikut mati. Jadi sirkulasi udaranya terhambat, ucapku. Dan setelah itu aku pun tak berselera lagi untuk melanjutkan hajat besarku dan langsung saja pamit pulang kepada Pak Ekot dan Tono. Di hari berikutnya, malam itu aku mendapatkan shift malam dan menjalani aktivitas seperti biasanya. Saat itu kami pun memompa air dari area tambang untuk dikuras airnya agar aktivitas pertambangan bisa berjalan dengan lancar. Kebetulan saat itu mesin pompa yang digunakan menggunakan mesin besar dan harus menggunakan ponton besar juga untuk menopang daya apung mesin tersebut. Ketika pagi tiba dan jam kerja selesai, kami pun lalu bersiap untuk pulang. Bergegaslah semua timku yang bertugas malam itu menuju ke mes karyawan yang letaknya hanya beberapa puluh meter dari area tambang pit 1 tempatku bekerja. Dan tak kenapa, saat itu aku yang biasanya langsung pulang ke rumah malah memilih untuk tinggal di mes. Ya, aku merasa sangat mengantuk akibat aktivitas bekerja malam itu. Dan di tengah istirahatku tiba-tiba dipanggillah Tono, temanku yang merupakan operator pompa, oleh salah satu pengawas di lapangan. Rencananya mesin pompa dengan ponton besar itu akan ditarik menggunakan 2 unit bulldozer. Ada apa, Ton? Tanyaku. Entah, dipanggil pengawas sepertinya, jawab Tono. Oh, mau diangkat mesinmu ya? Ucapku. Iya sepertinya, ucapnya singkat. Loh, memang yang si pagi belum datang? Tanyaku lagi.
Ya kelihatannya sih belum. Ya sudah, aku keluar dulu, ucap Tono sambil memakai sepatunya kembali. Sebenarnya jam kerja Tono kala itu sudah selesai, namun karena aplusannya belum tiba saat itu, maka Tono lah yang bergegas ke mesinnya. Tono adalah temanku yang berasal dari tanah Jawa. Dia adalah seniorku saat ini. Aku banyak sekali bertanya kepadanya mengenai perusahaan ini. Ya, karena aku adalah termasuk karyawan baru di sini. Aku baru 2 bulan menjalani pekerjaan ini. Sudah 2 jam sejak kepergian Tono dari mes. Dan saat itu aku masih belum bisa tidur karena baru saja aku menghabiskan sarapan pagiku. Kupikir setelah habis makan barulah tidur sampai sore, karena hari ini aku masih kebagian shift malam yang nantinya akan dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi. Jadi aku harus menggunakan waktu yang ada untuk beristirahat dengan cukup. Di tengah-tengah aku sedang mencoba memejamkan mata, tiba-tiba terdengar bunyi gaduh di radio yang berada di office. Ya, kebetulan kamarku ini berdekatan dengan office kami. Mendengarkan hal itu, segera saja aku berangkat beranjak dari tempat tidur dan keluar kamar. Kulihat karyawan yang lain nampak berlalu lalang dengan panik. Aku pun bertanya kepada salah satu temanku yang bernama Wawan. Kebetulan Wawan kala itu bertugas satu shift denganku. Ada apa? Kok pagi-pagi sudah ribut? Tanyaku. Dengan nafas yang terengah-engah, Wawan lalu menjawab, Kamu, kamu tidak dengar? Radio dari Pak Supervisor memanggil tim medik. Tadi aku dengar di radio katanya ada yang fatality. Fatality adalah insiden kecelakaan yang mengakibatkan karyawan meninggal dunia. Innalillahi. Responku dengan mata yang terbelalak kaget. Siapa? Siapa yang fatality? Tanyaku lagi. Si Tono. Tono, bilang temanku sambil menyebutkan namanya. Tono? Tono operator pompa kah? Teman satu kamar kita juga, tanyaku lagi sambil bergetar menunggu jawaban kepastian dari Wawan. Ya, Tono meninggal di, jawab Wawan lirih dengan mata yang mulai berlinang. Dia terjepit doser dan ponton, katanya lagi. Doser nomor berapa? Tanyaku. Jadi saat itu doser dengan nomor 09 dengan doser 010 ingin menarik pompa. Tiba-tiba selingnya terlepas. Nah, pas mau mengkaitkan selingnya lagi, doser yang di belakangnya terus maju sambil mendorong ponton tersebut. Sedangkan doser yang di depan berhenti karena mau dikaitkan seling buat menarik ponton yang terlepas tadi. Nah, karena posisi Tono tepat berada di tengah antara doser depan dan ponton di belakangnya, jadi dia terjepit di antara truk doser bagian belakang. Terang Wawan sambil menahan air matanya, dan tanpa membuang waktu, aku pun langsung bergegas mencari kebenaran tentang informasi yang Wawan berikan. Ya, aku pun bergegas menuju ke ruangan office. Di sana aku bertemu dengan Pak Amboy sebagai pengawas yang tadi memerintahkan Tono. Pak, maaf Pak, apa benar tentang berita Tono? Tanyaku sambil menarik bajunya. Ya, benar Di, benar, jawabnya lirih. Bagaimana itu bisa terjadi Pak? Tanyaku lagi. Pada saat itu saya beserta supervisor dan Tono ingin memindahkan posisi pompa tersebut. Tapi satu unit bulldozer yang saya kemudikan berada di depan, dan satu bulldozer yang dikemudikan supervisor lain berada di posisi belakang untuk mendorong ponton. Nah, ketika supervisor ini mulai mendorong pompa dari arah belakang, tiba-tiba seling atau kawat baja penarik pompa di dozer yang saya kemudikan terlepas. Nah, saat itu Tono berinisiatif ingin mengaitkan seling ke bagian belakang untuk kemudian dikaitkan kembali. Saat itu dozer yang saya bawa berhenti karena adanya kode dari Tono bahwa seling pengaitnya terlepas. Nah, ketika Tono tengah sibuk mengaitkan seling untuk dikaitkan di doser saya, tiba-tiba doser yang dari belakang terus bergerak maju mendorong ponton pompa tersebut. Dan dikarenakan posisi blind spot karena ukuran ponton dan mesin pompa yang begitu besar, sehingga menghambat penglihatan supervisor yang berada di belakang. Tiba-tiba terdengarlah jeritan yang sangat nyaring. Saya kaget melihat Tono yang sudah dalam posisi terhimpit truk doser dengan ponton. Dia meninggal seketika dengan kepala dan tubuh yang sudah remuk. Terang pengawas itu dan tak membuang waktu lama. Di situ aku pun langsung berlari ke arah tambang yang memang posisinya hanya berjarak ratusan meter dari arah mes kami.
Setelah berada di pos checker di atas tambang, kulihat banyak sekali mobil sarana pengawas, mobil safety, mobil dari owner pemilik lahan, dan juga mobil kontraktor tempatku bekerja. Saat itu, suasana di area tambang sangatlah krodit karena banyaknya orang yang berkumpul untuk melihat kejadian itu. Ada yang mencoba mengevakuasi jenazah Tono, ada pula teman-temanku sebagai teman sejawat Tono untuk melihat keadaannya, yang tentunya sudah sangat tragis. Dan singkat cerita, jenazah almarhum pun dimandikan, kemudian disolatkan dan segera akan dibawa pulang kampung ke kampung halamannya yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Dan esok harinya, setelah kejadian, aku pun segera dipanggil dan diarahkan oleh supervisor kami, Pak Laiti, untuk menuju ke doser 09 yang akan aku kemudikan untuk membuka jalan. Karena unit tersebut ready dan tidak rusak, dan di dalam mobil aku pun bertanya kala itu kepada Pak Laiti, apakah 09 sudah bisa dipakai, Pak? Karena kan kemarin masih ada polis lainnya buat bahan investigasi dan tidak boleh digerakkan atau dipindahkan. Tanya aku kepada Pak Laiti. Sudah, investigasi kan sudah dilakukan sampai semalam, makanya dari manajemen disuruh mengambil unit lain yang tidak rusak, jawab Pak Laiti sambil fokus menyetir. Oh, begitu Pak. Dan tidak lama kemudian, tibalah aku dengan Pak Laiti di lokasi tempat di mana doster tersebut berada. Segera, aku pun keluar dari mobil dan berkata kepada Pak Laiti, Pak, saya cek P2H-nya dulu ya Pak, siapa tahu oli transmisi, oli engine ataupun yang lainnya kurang. Oh ya udah, kamu cek aja dulu, saya tunggu di sini, ucap Pak Laiti. Dan setelah aku berkeliling dan mengamati sekitar unit doser tersebut, lalu perlahan polis lainnya aku lepas dan lanjut melakukan pemeriksaan perawatan harian atau biasa disingkat P2H, yaitu prosedur sebelum operator bulldozer mengoperasikan unit. Setiap bulldozer wajib dilakukan P2H terlebih dahulu untuk memeriksa apakah unit ada kerusakan atau tidak sebelum dioperasikan. Dan setelah melakukan P2H dan tidak menemukan adanya kerusakan ataupun kekurangan oli pada unit tersebut, tiba-tiba aku mendengar Pak Amboy, pengawas dari PIT LJM, memanggil Pak Laiti di radio HT bahwa ada salah satu karyawan yang sakit perut untuk minta diantar ke tim medis yang berada di office untuk segera ditangani. Pasti aku ditinggal sendiri nih, pikirku dalam hati, dan benar saja Pak Laiti lalu segera menghampiriku dan memberitahukanku bahwa dia akan mengantarkan operator ekskavator yang sakit tersebut. Dan dengan berat hati dan sedikit perasaan takut, aku pun terpaksa mengiyakannya. Sudah Pak, Bapak antar saja dulu yang sakit, tapi nanti balik lagi ya Pak. Saya takut Pak kalau sendirian, pintaku kala itu pada Pak Laiti. Oh begitu ya, baik, saya antar dulu yang sakit, nanti saya akan balik lagi untuk nemenin kamu ya, katanya. Bener Pak, saya tungguin nih, pintaku. Iya pasti, saya tungguin kok, jawab Pak Laiti sembari membuka kabin mobil sarana Ford Ranger double kabin, jenis sarana yang biasa digunakan di perusahaan batu bara. Setelah itu, mobil Pak Laiti pun langsung berputar haluan berbalik lalu meninggalkanku. Saat itu posisiku sendirian, dan disinilah awal kejadian mistis yang aku alami. Kala itu, aku berencana untuk mengambil unit bulldozer 09 bekas insiden Tono kemarin. Dan posisi unitnya terlihat masih terdapat polis lain yang dipasang oleh pihak kepolisian, dan safety tambang kami kulihat yang dipasangkan polis lain adalah unit doser 09 dan doser 010. Serta ponton pompa air tersebut untuk posisinya pun masih tetap seperti saat almarhum Tono meninggal dunia. Hal itu sempat membuat aku merinding dan takut. Jika aku pikir kembali, aku adalah orang yang pertama yang membawa doser 09 ini setelah peristiwa Tono. Ya, karena alat bukti tidak boleh digerakkan atau dipindah tempatkan karena bisa menghambat investigasi dari kepolisian. Dan kebetulan saat itu aku sedang shift malam. Doser 011 yang biasa aku bawa itu masih breakdown karena hose hidrauliknya pecah. Jadi aku pun disuruh oleh Pak Laiti, supervisorku, untuk mengambil doser ini di pit 1 untuk dibawa ke pit LJM.
Ya, tambang baru yang dibuka untuk dilakukan slippery atau perbaikan jalan. Saat itu, bulu kuduku merinding karena tiba-tiba saja tercium bau semilir kemenyan yang sepertinya berasal dari sekitaran ponton yang terdapat di belakangku itu. Dengan segera, saat masih dalam kegelapan di polis line, aku pun langsung mencoba menghidupkan doserku lalu melepaskan polis line tersebut. Dan setelah mesin dirasa cukup panas, aku pun langsung bergerak maju karena didorong perasaan takut. Dengan tidak sengaja aku pun lalu memasukkan persneling gigi 3. Tiba-tiba di sini doserku menabrak boulder kriston yang berukuran seperti ban truk. Seketika aku pun kaget dan segera memundurkan doserku lagi, mungkin karena tidak tenang. Ketika aku mundur, posisi doserku ini tepat berada di bibir jalan sebelah kanan yang berlumpur, dan hal itu menyebabkan akhirnya aku pun terjebak pada lumpur hingga sempat mengakibatkan trek doser sebelah kiriku amblas. Mendapati hal itu, aku sempat merasa panik, namun karena pengalamanku saat itu aku pun mencoba untuk tenang dan maju menggunakan gigi 1. Dengan perlahan, trek doserku pun mulai bergerak maju dan selamat dari kubangan lumpur. Segera, aku pun meninggalkan tempat itu karena rasa takutku belum juga hilang. Setelah mampu melewati lumpur tersebut, tiba-tiba tower lamp penerangan yang ada di perempatan jalan terlihat mati. Ada apa lagi nih, pikirku. Lalu aku pun coba turun dari doser untuk menghidupkannya kembali. Setelah aku hidupkan, tidak berselang 2 menit, tower penerangan tersebut kembali mati. Dan mau tidak mau, aku pun harus turun kembali dari doser dan mencoba memeriksa, mungkin fullnya habis. Dan saat aku periksa, ternyata fullnya masih banyak. Ya, karena fullnya selalu diisi oleh fullman setiap sore hari, jadi tidak mungkin habis. Segera kuhidupkan kembali dengan segera. Aneh sekali, pikirku. Tower penerangan yang biasanya selalu hidup saat ini bisa mati. Untungnya saat ku nyalakan, tower tersebut tidak mati-mati lagi, dan segeralah aku langsung berangkat dengan doserku menuju pit LJM yang berjarak 5 km meninggalkan tower penerangan itu. Setengah perjalanan dari pit 1 ke pit LJM, pas di Bukit Pasir arah pit LJM, nampak dari kejauhan aku kala itu melihat ada beberapa anak kecil yang menggunakan pakalu. Pakalu di sini adalah tas tapi berbentuk segi empat yang terbuat dari anyaman rotan. Ngapain anak-anak itu bawa pakalu malam-malam begini? Dalam batinku berkata, mungkin habis berburu atau mau ke ladang, pikirku lagi. Akan tetapi, ketika akan berpapasan, aku pun mengklakson mereka sebagai isyarat agar berjalan agak ke pinggir sedikit. Ya, aku takut jika nanti merekanya terkena trek bulldozerku yang aku bawa. Tapi mereka di sini hanya diam. Dan saat itu berjalan agak menunduk. Setelah berpapasan dengan mereka, aku sempatkan untuk berhenti sebentar, lalu mengambil sebuah termos kecil yang selalu berada di dalam tas lempangku. Ya, di dalam termos itu terdapat air kopi ABC Mocha yang aku bawa dari rumah. Setelah minum seteguk air kopi tersebut, segera aku pun menyalakan sebatang rokok. Sambil menjepit rokok, aku pun sempatkan untuk menengok ke arah belakang karena penasaran. Dan anak-anak yang baru saja lewat tadi kala itu sudah tidak ada lagi. Aneh, pikirku, padahal di belakang jalannya lurus sepanjang kurang lebih ratusan meter, dan aku sangat yakin jika anak-anak tadi harusnya masih bisa terlihat. Di sini kembali jantungku berdegup kencang, rasa takut mulai menggelayutiku kembali. Dan tanpa berpikir panjang, segera aku menginjak pedal gas pada doserku dan cepat-cepat menuju pit LJM yang lampu tower line-nya sudah terlihat dari kejauhan. Dan ketika melewati disposal pit LJM, tiba-tiba kembali tower line yang menerangi disposal itu, lampu sorotnya malah terlihat berputar-putar sendiri, seolah-olah ada yang memutar-mutarnya. Melihat hal itu, aku pun langsung terkejut, lemas kembali. Jantungku berdegup kencang dan tidak lama bau kemenyan itu kembali merebak disertai bunyi kung 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 dari atas pohon di sekitaran area disposal tersebut. Mendengarkan hal itu, aku pun sempat menengok ke kiri dan ke kanan. Tubuhku gemetar merasakan takut yang teramat sangat. Di sini
Aku pun langsung teringat akan cerita kakekku. Ya, jika ada bunyi kung 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 itu adalah suara macan jadi-jadian. Jika bunyinya dekat, berarti dia jauh. Tetapi bila bunyinya jauh, berarti dia sudah dekat. Cepat lari saja, kalau tidak kamu bisa kena terkam. Begitu pesan kakekku. Mengingat hal itu, aku pun langsung mempercepat laju doser yang kubawa saat itu. Dengan konsentrasi yang tinggi dan berdoa, aku berharap untuk lekas sampai di pit LJM yang menjadi tujuanku. Tak lama berselang, alhamdulillah, akhirnya aku pun sampai. Dan setelah sampai, aku lalu menceritakan semua kejadian yang aku alami selama dalam perjalanan kepada Pak Amboy. Di sini, dia mengatakan tentang seluk-beluk hutan ini. Pak Amboy mengatakan bahwa disposal itu adalah tempat pembuangan material tersebut ternyata dulunya adalah bekas kuburan warga sekitar yang telah direlokasi. Jadi, apabila ada kejadian-kejadian aneh seperti lampu tower lamp berputar sendiri atau lampunya tiba-tiba mati, hal itu sudah biasa terjadi karena memang tempat itu dikenal angker. Pernah juga di tempat itu terjadi dump truck yang terbalik dan langsung terjun ke jurang. Untungnya driver beserta keneknya bisa selamat dari musibah itu. Keanehannya itu muncul dari penuturan supir dump truck tersebut. Menurutnya, saat itu armada dalam keadaan sehat dan normal karena baru saja diservis dan driver sendiri pun dalam keadaan bugar. Saat itu, ketika melintasi di area disposal truk tiba-tiba saja mengalami hilang kendali padahal jalur terbilang rata. Hingga akhirnya dump truck tersebut masuk ke dalam jurang. Mendengar cerita dari Pak Amboy, aku pun bersyukur karena masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Pak, saya tadi di atas bukit pasir berpapasan dengan 3 anak kecil yang membawa pakalu. Nah, ketika habis berpapasan sebentar, lalu saya berbalik menengok ke arah mereka, tiba-tiba mereka sudah hilang. Apa jangan-jangan mereka juga termasuk penghuni hutan ini juga ya? Tanyaku. Oh, kalau mengenai hal itu, saya juga belum yakin ya, tapi memang banyak sekali cerita yang serupa. Memanglah, di hutan ini banyak sekali penghuninya jika harus dijabarkan satu persatu. Ucap Pak Amboy lagi. Tak lama kemudian datanglah Pak Laiti. Pak Laiti. Oh, kamu sudah sampai, Di? Maaf tadi saya agak lama mengantar. Ungkap Pak Laiti. Ya Pak, nggak apa-apa, ucapku ketus. Ya, mengingat di jalan tadi sempat membuat jantungku terasa ingin lepas karena fenomena-fenomena yang kutemui selama perjalanan dari pit 1 ke pit LJM. Dan setelah itu, setelah pulang kerja, aku pun sengaja untuk beristirahat di mes dan tidak langsung pulang ke rumah. Ya, aku mendapatkan shift malam dan pulang pagi, dan sore nantinya aku harus masuk kembali. Jadi aku berpikir untuk tidak pulang saja dan akan beristirahat di mes. Di dalam kamar, sudah 3 hari berlalu semenjak kecelakaan Tono yang sangat tragis itu. Saat itu kulihat kasurnya masih tertata dengan rapi. Bila aku melihat kasur yang biasa ditidurinya itu, aku pasti langsung bersedih dan langsung mengingatnya ketika semasa dia hidup. Ya, Tono adalah kawan yang sangat baik kepadaku. Dia mau membimbingku dan membantuku apabila aku mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Dan di tengah aku sedang memikirkan Tono, tak lama aku pun tertidur lelap. Di dalam mimpiku, nampak saat itu aku seperti berada di suatu hutan. Ya, hutan yang sepertinya aku kenal. Namun saat itu hutan tersebut diselimuti oleh kabut tebal, hingga membuat penglihatanku agak sedikit berkurang. Samar-samar terdengar seperti suara bulldozer di kejauhan. Aku pun segera menghampiri asal suara tersebut. Dan di tengah perjalanan, aku pun melihat 3 orang anak kecil yang sedang membawa pakalu. Ya, 3 anak kecil yang bila kuperhatikan lebih seksama mereka adalah ketiga anak yang sama yang sudah aku temui di bukit pasir kemarin. Aku sangat yakin sekali. Sedang apa mereka di sini? Pikirku dalam hati. Konsentrasiku pun menjadi terbelah. Ya, yang sebelumnya aku ingin menghampiri suara bulldozer, sekarang aku justru malah mengikuti ketiga anak itu berjalan. Tidak disangka,
Ternyata mereka bertiga juga menghampiri suara bulldozer tersebut. Akhirnya ketiga anak itu dan diriku yang membuntuti mereka tibalah di dekat bulldozer. Dan bila kuperhatikan, terdapat dua bulldozer dengan ponton pengangkut mesin di tengahnya. Ya, sepertinya dozer tersebut ingin memindahkan ponton besar tersebut dengan cara menarik dari depan dan mendorong dari belakang dengan menggunakan kedua dozer tersebut. Namun, bila aku perhatikan, kedua dozer itu sepertinya aku mengenalinya. Ya, walaupun saat itu kabut masih menyelimuti hutan ini, namun nampak jelas dari nomor bulldozer itu. Bulldozer itu bernomor 09 dan 010. Astagfirullah, itu adalah dozer milik perusahaanku, kataku dalam hati. Sedang mengerjakan apa mereka di hutan ini, pikirku, dan saat ini aku tak sadar jika aku sebenarnya berada di alam mimpi. Jadi aku berpikir seakan-akan aku sedang di rutinitas harianku. Dengan bergegas, aku pun segera menghampirinya. Saat itu nampak dari kejauhan terlihat Pak Amboy yang mengendarai doser yang berada di depan, sedangkan Pak Laiti mengendarai doser di belakangnya. Dan yang lebih mengejutkan aku lagi, di situ aku melihat Tono yang sedang mengarahkan kedua bulldozer tersebut. Ya Allah, itu Tono. Alhamdulillah, dia masih hidup, pikirku. Dan tanpa berpikir panjang, aku pun langsung memanggilnya. Nampaknya panggilanku tak terdengar olehnya. Memang saat itu posisiku agak jauh darinya. Di tengah usahaku memanggil Tono, tiba-tiba di sini aku dikejutkan oleh kemunculan tiga anak kecil tadi. Ya, namun aku melihat keanehan pada mereka. Di situ aku melihat ketiga anak kecil tersebut berloncatan seperti mereka bukanlah anak manusia. Ya, terlihat tubuh mereka sangatlah ringan dan pergerakan mereka terlihat begitu cepat, tidak seperti manusia pada umumnya. Melihat itu, aku pun hanya bisa terpana. Ya, aku melihat sesuatu yang belum pernah aku saksikan di sepanjang hidupku. Siapa mereka? Makhluk apa, pikirku. Saat itu ketiga anak tersebut meloncat dari pohon yang satu ke pohon yang lain dengan kecepatan seperti angin. Entah saat itu aku seperti diberikan kekuatan untuk dapat melihat mereka, karena aku yakin bila dilihat oleh pandangan biasa, pergerakan mereka yang sangat cepat tidak akan terlihat oleh siapapun. Tak berselang lama, ternyata ketiga anak tersebut sambil meloncat menuju ke doser 09 yang berada di depan. Nampak mereka melepaskan seling yang terpasang untuk menarik ponton besar tersebut. Saat itu Tono tidak melihatnya karena sibuk mengarahkan doser 010 yang berada di belakang mendorong ponton itu. Mendapati hal itu, aku pun langsung berteriak-teriak kepada Tono, Pak Amboy, dan Pak Laiti. Tono, Pak Amboy, Pak Laiti, itu tali seling di doser depan lepas. Teriakku pada mereka. Ya, tali seling tersebut dilepaskan oleh ketiga anak itu. Namun lagi-lagi mereka semua seolah tidak mendengarkan suaraku, padahal aku sudah sangat dekat dan ku yakin dengan jarak sedekat itu suaraku pastilah terdengar. Melihat tali seling yang terlepas, Tono pun segera mencoba memasang kembali tali tersebut, dengan tidak menyadari bahwa doser yang berada di belakang yang dikemudikan oleh Pak Laiti tetap berjalan maju. Seketika aku pun langsung berteriak, Pak Laiti, stop, ada Tono! Teriakku sekencang-kencangnya kepada Pak Laiti. Lagi-lagi Pak Laiti tak mendengar teriakanku karena terhalang ponton dan mesin yang besar. Pak Laiti tak melihat bahwa doser yang berada di depannya berhenti. Dan yang lebih mengerikan, ada Tono di tengah ponton besar dan doser yang sedang berhenti di depannya. Akhirnya pemandangan yang mengerikan terjadi di depan mataku. Tono terjepit di antara doser yang berhenti dan ponton yang didorong oleh Pak Laiti. Teriakan nyaring dari Tono melengking terdengar di telingaku, namun suara itu hilang seketika. Tono meregang nyawa dengan terhempit benda keras tersebut yang menyebabkan kepala dan tubuhnya remuk. Di situ aku melihat darah segar keluar dari mulutnya.
Astagfirullah, teriakku melihat pemandangan itu. Di tengah keresahanku, tiba-tiba aku mendengar suara memanggil-manggil namaku, dan aku juga merasakan saat itu seperti ada yang menggoncang-goncangkan tubuhku. Seketika aku pun terbangun dari mimpiku itu. Saat itu, nampak aku sudah dikelilingi oleh teman-teman sekamarku dan karyawan-karyawan lainnya. Ternyata saat tidur tadi, aku berteriak-teriak menyebutkan nama Tono. Mereka semua terlihat khawatir dan langsung membangunkanku. Peristiwa ini sampailah juga di telinga para pengawas, supervisor, dan atasan lainnya, sehingga aku pun lalu mendapat panggilan dari mereka. Di keesokan harinya, saat aku menghadap mereka pun bertanya apa yang terjadi padaku sehingga aku berteriak-teriak memanggil nama Tono. Mereka khawatir dikiranya aku ini sudah kesurupan arwah Tono. Lalu aku pun menceritakan semua kejadian di mimpiku kepada Pak Amboy, Pak Laiti, dan atasanku yang lainnya. Dan di sini mereka pun lalu mengambil kesimpulan bahwa ketiga anak kecil tersebut adalah salah satu penunggu hutan ini dan kejadian Tono itu. Dan mungkin saja ini adalah teguran dari mereka bahwasanya mungkin kegiatan kami telah mengusik ketenangan mereka. Di sini akhirnya perusahaan pun sepakat setelah meminta arahan para tetua yang ada di daerah sini, kami pun mengadakan ritual selamatan dan upacara tolak bala untuk kelangsungan kegiatan operasional perusahaan ke depan. Dan alhamdulillah, setelah dilakukan selamatan dan upacara tolak bala, kami pun tidak lagi mengalami gangguan-gangguan dari para penunggu hutan ini. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari tambang tambang batu bara yang berada di pedalaman hutan Kalimantan. Dan kali ini dari Kalimantan Tengah. Luar biasa. Mistis Kalimantan selalu menyajikan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Dan ya itulah, intinya tadi banyak hikmah lah ya mungkin yang bisa kita ambil. Jadi saya juga tidak perlu menerangkan lagi apa yang ada di dalam kisah tadi. Yang jelas banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Dan yang buruk-buruk silakan dibuang saja. Tapi saya suka ya karena tadi itu di awal diterangkan tentang suku-suku Dayak, tentang burung tadi, ya burung rangkong badak ya, itu salah satu burung yang ciri khas di Kalimantan dan sudah mulai agak punah ya. Jadi intinya Kalimantan dengan budayanya yang sangat menarik dan dengan mistisnya yang kental. Ini tadi adalah kisah kiriman dari Abang Rahmadi. Wah, luar biasa. Terima kasih Bang Abang Rahmadi yang merupakan putra asli Kalimantan Tengah ya. Terima kasih telah mengirimkan kisah ceritanya selama bekerja di tambang batu bara. Dan mohon maaf di sini tambangnya kami samarkan namanya ya teman-teman ya, demi menghormati abang kita Abang Rahmadi. Jadi terima kasih. Dan buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar, atau hanya ada yang ingin saling menyapa silakan bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol jempol atau tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, yuk jangan lupa diklik tombol merahnya, dan juga jangan lupa loncengnya dinyalakan agar teman-teman bisa mendapati notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan mohon maaf ya kemarin tuh itu nggak tahu tuh ya, kita upload tapi ternyata di beberapa handphone, di beberapa akun tidak bisa diputar. Jadi memang itu adalah murni dari YouTube ya, server YouTube mungkin error atau bagaimana. Tapi setelah 2 jam kemudian baru bisa deh. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, apabila kemarin mungkin karena malam minggu kali ya. Kita, dan buat teman-teman yang mau kirimkan kisah seperti Abang Ramadi yang kisahnya kita bacakan, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke kami, bisa via WhatsApp, bisa Telegram melalui nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Jadi silakan buat yang mau kirim-kirim kisah, yang kisah pribadinya ya, kisah pribadi dan berdasarkan kisah nyata, silakan bisa. Buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibacakan, harap bersabar karena kami pasti bawakan. Jadi pasti kita bawakan tapi harus melalui
tahapan-tahapan dulu ya. Ada beberapa tahapan untuk selanjutnya kami garap agar bisa sesuai dengan pembawaan saya. Ya itu aja, di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaannya kisah tadi ada kesalahan saya dalam berkata-kata, atau ada mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horor ya. Masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.